Di zaman sekarang, media sosial seringkali jadi tempat paling cepat untuk menilai seseorang. Tanpa tahu cerita lengkapnya, tanpa tahu perjalanan hidupnya, orang bisa dengan mudah berkomentar, menghakimi, bahkan memutuskan siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Dan ironisnya, semua itu terjadi hanya dari satu postingan sederhana. Tidak ada konteks, tidak ada empati, hanya penilaian yang kadang terlalu tajam untuk sebuah niat baik. Hal inilah yang baru saja dialami oleh Abizar Al-Ghifari. Aktor muda ini mendadak meluapkan emosinya bukan tanpa alasan, tapi karena sesuatu yang menurutnya sudah melewati batas. Semua bermula ketika ia membagikan sebuah poster perjalanan umroh bersama orang-orang terdekatnya. Dalam rombongan itu, ada sang ibu, Umi Pipik. Lalu ada juga sahabat-sahabatnya seperti Brian Domani dan Jeffrey Mitchell. Harusnya ini jadi kabar yang menyenangkan tentang seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tentang perjalanan spiritual yang seharusnya dipenuhi doa dan dukungan. Tapi kenyataannya justru berbeda. Alih-alih mendapatkan respon positif, keikutsertaan Jeffrey Mitchell malah jadi bahan cibiran. Ada komentar yang menyebut bahwa Jeffrey tidak layak untuk menjalankan ibadah umroh. Alasannya sederhana tapi menyakitkan, karena dia dianggap sebagai pendosa. Kalimat itu mungkin hanya satu komentar di antara ribuan lainnya, tapi dampaknya besar, karena di balik kata-kata itu ada penghakiman. Ada kesan seolah-olah manusia punya hak untuk menentukan siapa yang pantas datang kepada Tuhan dan siapa yang tidak. Dan di titik itulah, Abizar tidak bisa lagi diam. Ia merasa perlu bersuara, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membela sesuatu yang menurutnya sangat penting. Dengan nada yang tegas dan penuh emosi, Abizar membalas komentar tersebut. Ia mempertanyakan logika di balik penghakiman itu. Kalau dia seperti itu, memangnya tidak boleh umroh? Tidak ada kesempatan buat pendosa untuk mendekat kepada Tuhan? Pertanyaan itu sederhana, tapi dalam maknanya. Karena sebenarnya, pertanyaan itu bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang yang mungkin berpikir hal yang sama. Dalam hidup ini, kita sering lupa bahwa tempat orang yang merasa berdosa justru adalah kembali kepada Tuhan. Bukan dijauhkan, bukan dilarang, apalagi dihakimi. Kalau seseorang sudah punya niat untuk berubah, untuk memperbaiki diri, bukankah itu sesuatu yang seharusnya didukung? Tapi kenapa justru seringkali yang terjadi adalah sebaliknya? Abizar kemudian membawa kita pada cerita yang lebih dalam, cerita yang sangat personal baginya. Ia mengingatkan tentang perjalanan hidup ayahnya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sosok yang sekarang dikenal sebagai pendakwah besar, dicintai banyak orang, bahkan menjadi inspirasi bagi jutaan orang di Indonesia. Tapi tidak semua orang tahu bahwa sebelum menjadi sosok tersebut, beliau juga pernah berada di fase kehidupan yang jauh dari agama. Dunia malam, pergaulan bebas, dan berbagai kesalahan pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun hidup tidak berhenti di situ, karena setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Dan ketika beliau memilih untuk kembali, untuk hijrah, hidupnya berubah total. Hingga akhirnya, saat beliau wafat, ratusan ribu orang mengantarkan kepergiannya. Sebuah bukti bahwa masa lalu tidak selalu menentukan masa depan seseorang. Dari situ, Abizar ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa manusia tidak bisa dinilai hanya dari masa lalunya. Setiap orang punya perjalanan masing-masing, punya proses yang berbeda. Tidak ada manusia yang berhak menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak untuk beribadah. Karena pada akhirnya, hubungan antara manusia dan Tuhan adalah sesuatu yang sangat personal. Ia juga menegaskan bahwa mengajak sahabat untuk pergi umroh bukanlah hal yang salah. Justru itu adalah bentuk kepedulian, bentuk ajakan untuk menjadi lebih baik. Dalam kata-katanya, kalau niat kita baik, membawa orang untuk umroh, kenapa tidak? Kalimat ini sederhana, tapi syarat makna. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil, dan mungkin perjalanan umroh itu adalah salah satu langkah tersebut. Respon publik terhadap pernyataan Abizar pun beragam, namun banyak yang justru memberikan dukungan. Mereka merasa apa yang disampaikan Abizar mewakili kegelisahan banyak orang. Fenomena menghakimi orang lain, terutama dalam hal ibadah, memang sudah terlalu sering terjadi. Orang yang ingin berubah sering dianggap pencitraan. Orang yang ingin mendekat kepada Tuhan justru dipertanyakan niatnya. Padahal, kita semua sedang berada dalam proses yang sama. Sama-sama belajar, sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Tidak ada yang benar-benar sempurna. Perbedaan kita hanya satu. Ada yang dosanya terlihat dan ada yang tidak. Tapi pada dasarnya, semua manusia punya kekurangan. Abizar sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang suka meladeni komentar negatif. Dia lebih memilih untuk diam dan fokus pada hidupnya. Tapi kali
ini berbeda. Ia merasa perlu bersuara karena yang diserang bukan dirinya, tapi sahabatnya. Dan bagi Abizar, melihat sahabatnya dihujat saat ingin beribadah adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Ia bahkan meminta maaf karena harus membalas komentar tersebut. Tapi di balik itu, ada ketegasan. Ia tidak ingin ada orang yang niatnya baik, justru dipatahkan oleh penghakiman orang lain. Baginya, setiap orang berhak untuk memperbaiki diri tanpa harus takut dihakimi. Di akhir pernyataannya, Abizar memberikan pesan yang sangat kuat. Ia mengingatkan bahwa tidak ada tempat bagi siapapun untuk menghakimi orang yang ingin beribadah. Kalimat ini sederhana, tapi seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Karena dalam hidup ini, yang paling tahu isi hati seseorang hanyalah Tuhan. Mungkin cerita ini bukan hanya tentang Abizar atau tentang Jeffrey Mitchell, tapi tentang kita semua. Tentang bagaimana kita melihat orang lain. Apakah kita memilih untuk mendukung atau justru menjatuhkan? Apakah kita memberi ruang untuk orang berubah atau malah menutup pintu itu rapat-rapat? Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa setiap orang punya perjalanan pulangnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lurus, ada yang berliku. Tapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan itu, yang dibutuhkan bukanlah penghakiman, tapi dukungan. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kita anggap penuh dosa, justru di masa depan menjadi lebih baik dari kita. Dan bisa jadi juga, kita yang merasa sudah benar, justru masih harus banyak belajar. Jadi sebelum menilai orang lain, mungkin kita perlu melihat diri sendiri terlebih dahulu. Jika suatu hari kita berada di posisi yang sama, di mana kita ingin berubah, ingin mendekat kepada Tuhan, tentu kita berharap didukung, bukan dijatuhkan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain. Memberi ruang, memberi kesempatan, dan tidak merasa paling benar. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak melihat seberapa kelam masa lalu seseorang, tapi melihat seberapa tulus dia ingin kembali. Dan setiap niat baik, sekecil apapun, seharusnya tidak dipatahkan oleh siapa.